Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakra Kusuma Indonesia, dimanapun kalian semua berada. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman semua di live Instagram Cakra Kusuma Indonesia. Oke. Terima kasih sudah bergabung Ibu Niken Ardianti. Oke, teman-teman semuanya. Halo, Ibu Mariati. Oke, teman-teman semuanya, di sini sudah bergabung Ibu Niken. Namun di sini masih kesulitan untuk mengajak Ibu Niken bergabung bersama Instagram Cakra Kusuma Indonesia. Oke, di sini baru Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, sahabat Cakra Kusuma dimanapun semuanya berada. Halo Ibu Niken, selamat pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum, Mbak Nunu. Waalaikumsalam. Masih buffering ya di sini sinyalnya. Iya. Udah kelihatan? Ya, udah kelihatan foto Ibu, cuman masih loading gitu ya. Oh, siap. Kita tunggu dulu ya. Oh, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman semuanya. Seperti yang sudah kita janjikan ya, bahwa hari ini adalah kesempatan kita untuk bisa sharing online bersama Cakra Kusuma Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, tema kali ini benar-benar menarik banget dan sayang banget kalau sampai dilewatkan begitu aja ya. Oke, ini masih berusaha menyambungkan ya Ibu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tema mengelola stres saat pandemi COVID-19. Ini temanya benar-benar menarik ya teman-teman. Ya. Untuk teman-teman, kita akan membuka sesi tanya jawab dan silakan teman-teman yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya selama 30 menit ke depan saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang bersama Ibu Niken. Ibu Niken ini adalah salah satu founder dari Cakra Kusuma Indonesia beserta Bapak Ervin Agung Brandio ya teman-teman semuanya. Masih belum terlihat ya Ibu? Iya. Masih Kelihatan nggak? Belum kelihatan. Oke, sebelumnya ya teman-teman semuanya, kemarin kita sudah melakukan survei ya dari tim Cakra Kusuma Indonesia mengenai aktivitas ibu-ibu di rumah selama COVID-19 ini apa aja nih. Ternyata teman-teman kita udah rangkum beberapa yang sudah kita hasil survei kita. Nah, di antaranya kita memiliki 338 responden ya, ibu-ibu yang kemarin kita udah teliti. Nah, salah satunya di sini kami mengambil wilayah tinggalnya itu di daerah Jakarta, Bogor, dan seluruh Indonesia. Dan ternyata untuk responden yang mengisi kuesioner ini ada banyaknya itu sebesar 30,5% itu ada di daerah Jakarta. Nah, disusul oleh daerah Bogor ya, di Bogor ini sebesar 24,6%. Dan disusul lagi oleh wilayah-wilayah Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan juga Indonesia bagian Timur. Nah, teman-teman semuanya, selain wilayah tinggal juga, kami mengidentifikasi mengenai jenis pekerjaan yang juga
ada di sini sekitar 338 responden ya. Di sini salah satu yang paling besar untuk ibu-ibu yang mengisi kuesioner kita adalah ibu rumah tangga sebesar 41,7% ternyata ya. Oke, Ibu Nikenya keluar, bisa nanti bergabung lagi, Bu. Oke, selamat datang semuanya. Selamat menyimak dulu untuk awalan ini ya. Oke, kemudian yang kedua didominasi oleh karyawan sebesar 26,6% nih ternyata ya. Oke, kita lihat Ibu bergabung lagi ya. Mudah-mudahan kali ini bisa ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu bisa. Nunu udah kelihatan? Udah bisa ngelihat. Oke. Tapi saya belum bisa melihat wajah saya sendiri, Mbak Nunu. Oh iya ya, sepertinya sinyal ya, sinyal. Oh, siap. Saya lanjutin dulu ya Bu, saya baca tentang hasil surveinya. Oke. Selanjutnya Anda di sini ada beberapa pertanyaan ya mengenai virus pandemi ini. Ternyata saya mempertanyakan di sini ada pertanyaan paling menarik ya teman-teman semuanya. Jika selama pandemi virus Anda tidak ke tempat kerja nih bagi yang bekerja, apa aktivitas yang Anda lakukan di rumah ini? Nah, ternyata sebesar 66% ibu-ibu ini adalah kerja di rumah alias WFH dan disusul oleh 54,7% menemani anak-anak belajar. Wah, subhanallah, masya Allah sekali ya. Di tengah virus pandemi ini ternyata ada hikmahnya untuk ibu-ibu yang bekerja di luar. Ibu bisa melihat aku? Oh, Mbak Nunu kelihatan banget stereo. Tapi Mbak Nunu bisa ngelihat saya? Bisa, cuman kayak loading gitu, masih loading. Oh. Iya. Oke, coba saya keluar dulu, nanti tolong diundang ya. Oke, seperti yang tadi juga ya, Ibu. Oke. Iya, siap. Iya, oke. Mohon maaf ini ada kesalahan teknis ya teman-teman semuanya. Udah beberapa kali, udah 2 kali nih keluar. Oke. Mudah-mudahan kali ini bisa. Gabung lagi. Oke. Kita undang. Ya, masih ya. Saya mencoba untuk masih mengundang, Bapak. Tenang. Kita masih mengundang. Kita masih menunggu. Ya, tidak dapat bergabung. Kenapa ya? Oke, boleh saya undang di sini, undang Bapak Ervin kali ya ke di sini. Oke, menunggu. Saya undang Bapak Ervin ya sebagai perwakilannya ke HP Bapak. Ya, No, kelihatan No? Oke, alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Nah ini Bu, ada beberapa ya yang menarik nih hasil survei kemarin tuh. Salah satunya itu, jadi ada kemarin ada sempat cerita tuh mengenai stres ini ya Bu. Jadi si ibu ini tuh terbiasa kerja di luar rumah ya, artinya dia terbiasa ngantor gitu. Tiba-tiba dengan adanya virus pandemi ini, dia harus WFH gitu kan di rumah. Dan ternyata dia malah sakit. Katanya sakitnya itu malah sakit tipes gitu. Nah itu ada indikasinya ya, dengan stres kita itu ya, salah satunya. Oh, iya. Tadinya bekerja, terus dengan WFA malah jadi sakit. Terindikasinya malah jadi sakit. Serba salah juga ya. Orang biasanya di rumah iya, bingung. Ya.
Nah, Ya. ini juga nih salah satu yang menarik nih ada di pertanyaan ketiga nih. Jika Anda cemas ya Ya. terhadap pandemi virus corona, apa yang membuat Anda cemas? Ini dapat memilih lebih dari satu. Ternyata yang bikin ibu-ibu cemas tuh sekitar 68,2% itu adalah tentang penyebaran virus corona yang cepat. Itu bisa stimulusnya ke stres jadi luar biasa ya ternyata ya. Dan disusul ada 49,4% dampaknya menular pada setiap orang. Ini bikin worry juga ya, Bu. Oke, untuk memulai langkah awal kita ya. Oke, selamat datang untuk semuanya yang sudah bergabung. Di sini Nunu pengen mewakili, pengen mewakili pertanyaan teman-teman. Jadi ada nggak sih reaksi emosi kita ketika kita menghadapi stres? Itu apa aja sih, Bu? Ya. Reaksi emosi ketika menghadapi stres. Selamat datang dulu dengan Mbak Lisma. Terus Mbak Indah, selamat semuanya. Pak Dedi, wah selamat datang. Oke. Reaksi pertama kali ketika kita menghadapi stres, kita harus samakan persepsi dulu bahwa stres yang kita bahas di pagi hari ini adalah stres menghadapi virus COVID. Dan itu menjadi COVID-19 itu menjadi persepsi bersama karena skalanya ini dunia. Ya, berarti betul. Ini dikatakan kalau kita kenal bersama dengan istilah force major, sehingga semua activity yang seharusnya rutin kita lakukan itu dipaksa untuk dipaksa ya. Force itu dipaksa, majority. Jadi kondisi siapapun dengan latar belakang siapapun dari mulai presiden sampai office boy sekalipun itu mau nggak mau harus stop, berhenti. Nah tentu saja kita masing-masing punya tugas dan fungsi peran masing-masing. Ambil katakanlah sebagai seorang ibu rumah tangga yang bekerja. Dia mengambil peran minimal ada 3 sebagai anggota dari keluarga, istri atau ibu, pasangan, dan sebagai karyawan, dan sebagai anggota masyarakat. 3 minimal tuh. Betul. Di luar dari kalau menjabat sebagai struktural, itu di luar dari aspek yang tadi. Tetapi minimal 3 itu aja, itu sudah menjadi dorongan untuk kita untuk menyesuaikan diri. Nah, bayangkan ketika fisik dari persepsi kita belum tahu apa yang terjadi, kita masih menolak. Artinya apa? Di dalam pikiran kita, semua kembali dalam mindset kita ya, pikiran ya, Mbak Nunu ya. Jadi ketika kondisi sudah jelas, persepsi kita masih business as usual. Semua seperti biasa-biasa. Nah, ini yang harus diajak bicara dengan diri sendiri. Ketika semakin kita menolak, reaksi tubuh kita, badan kita tuh ada 2. Ada fisiologis, ketubuhan, ya fisik ya, itu tensi, denyut jantung, nggak bisa tidur, keringetan, GERD, asam lambung naik, itu semuanya fisiologis. Dan yang kedua yang nggak kelihatan itu adalah psikologis, mental, kejiwaan. Dan dalam pagi hari ini saya akan lebih concern untuk fokus ke yang mental, tetapi kita tidak bisa menafikan sesuatu yang sifatnya fisik. Karena semua yang dari mental asal muasalnya dari fisik. Benar nggak? Betul. Ya, kalau kayak tadi disampaikan reaksi emosi apa aja. Secara ilmu psikologi itu ada 6 reaksi emosi. Nah, ini dicatat nih kuliah 2 SKS. Iya, betul. Ya, apa aja, Bu? Betul. Yang pertama itu yang nggak bisa kita nafikan, happy. Kita senang. Senang itu menjadi reaksi emosi. Tetapi happiness itu tidak sendiri. Dia ditemani oleh teman-teman lainnya. Yang kedua adalah cemas. Cemas. Ya. Yang berikutnya adalah takut. Cemas itu anxiety, takut itu takut lah ya. Fear. Ya. Berikutnya marah, anger, marah. Terus sedih. Ya. Dan yang berikutnya adalah kecewa. 6 kluster utama. Reaksi stres itu yang lebih kuasa. Betul. Jadi dalam kondisi COVID-19 ini kita harus kembalikan lagi ke titik 0. Artinya ketika kita harusnya meeting, harusnya presentasi proposal, harusnya ujian UTS. Sekarang mahasiswa lagi pekan UTS semua ya, dan harus memulai ikut paruh kedua. Ya semuanya dikembalikan
ke titik nol dan pasti ada jalan keluarnya, yaitu misalnya pembelajaran jarak jauh. Itu ada versi Zoom dan Meet. Ada segera kalau misalnya saya nggak ngerti Zoom dan Meet, segera belajar karena mau nggak mau itu semua aksesnya pindah ke sana begitu. Jangan udah harus pede, tapi masih aja ke aku nggak bisa aksesnya, aku nggak ada kuotanya, aku nggak ada begini. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita harus segera kembali ke titik nol dan banting setir untuk apa yang harus dikerjakan. Jadi yang pertama kenali dulu itu reaksi emosi, dan yang kedua bahwa ini adalah kondisi force major, ini kondisi musibah. Musibah ini nggak hanya menimpa pada kita, tapi juga menimpa pada seluruh dunia, termasuk diantaranya negara-negara seperti itu. Dan yang kaitannya dengan contoh tadi adalah sampai sakit tifus, berarti satu hal, semakin reaksi emosi badan kita ketika semakin menolak, maka reaksi tubuh kita semakin tinggi atau semakin rendah? Kita makin menolak nih. Stresnya makin tinggi atau makin rendah dampaknya ke kita? Makin tinggi pastinya. Makin tinggi, betul. Jadi untuk menghindari stres makin tinggi agar tidak menimpa ke diri kita sendiri, yang kita lakukan adalah harus titik nol kan, mengembalikan ke titik nol sehingga kita paham konteks situasinya, sehingga yang kedua kita bisa melakukan alternatif solusinya sesuai dengan kondisi saat ini, seperti itu. Jadi memang berburu, kita harus cepat-cepatan karena yang namanya kognitif ini dia berpikirnya terlepas dari hoax dan lain sebagainya nih, Mbak Nunu ya. Iya, betul. Hasil riset berapa jam penggunaan handphone itu mayoritas berapa persen? Coba dilihat Mbak Nunu. Nah, kalau untuk penggunaan handphone ternyata alhamdulillah nih ya Bun, dari sekitar 71,5% ini masih ditaraf 2 jam untuk megang HP. Kemudian yang kedua disusul 3 jam. Jadi sangat sedikit orang yang bahkan di sini ada 12 jam, tapi kayaknya untuk generasi-generasi milenial ya yang non-stop banget main HP gitu. Kalau untuk ibu-ibu, ibu-ibu cuma 2 jam. Oke, sekarang justru saya tertarik di generasi milenial karena pangsa pasar usia produktif di Indonesia saat ini dikuasai 75% udah generasi milenial. Generasi milenial itu sekarang generasi ketiga. Kalau yang sekarang masih kuliah di tingkat akhir itu udah generasi ketiga milenial. Jadi generasi milenial yang pertama dan kedua itu sekarang menjadi itu menjadi mamah-mamah atau papa-papa muda, dan mereka sudah masuk juga pengaruhi tadi pola gaya hidup, baca koran udah nggak ada lagi beli koran yang fisik, semuanya pakai Instagram ya kan, akses semuanya dilihat dari online seperti itu. Nah, apakah kebiasaan ini akan berdampak pada pola hidup? Ya, betul. Jadi yang perlu ditakutkan atau diantisipasi dalam hal ini adalah teman-teman kita semua wajib tahu, baik generasi baby boomers, X, saya, maupun millennials, baru itu harus tahu yang namanya bagaimana mengantisipasi stres. Nah, gejala-gejalanya apa? Kalau stres nggak langsung kita pingsan, enggak. Tetapi stres itu kecil-kecil, tapi akan meningkat akumulatif menjadi besar. Dan dalam tayangan ini, kita di Cakra Kusuma, kita nggak berharap tiba-tiba kita tahunya telat, ya kan? Iya, tahu-tahunya pas ke IGD, kita nggak pengen seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira kalau badan kita udah nggak srek lagi nih, udah nggak enak lagi nih, caranya seperti apa. Nah, itu namanya psikosomatik, reaksi ketubuhan yang disebabkan oleh stres, dan itu akan berdampak sama fisiologis kita. Misalnya, siapa yang di sini punya alergi? Alergi itu bisa disembuhkan. Alergi itu nggak bisa disembuhkan. Nggak bisa, betul. Jadi betul. Nggak bisa disembuhkan. Alergi itu hanya bisa dikendalikan, dimonitoring, dikontrolling. Caranya dengan apa? Dengan kita menjauhkan dari alergen, sumber alerginya. Sumber dari alergi dari tersebut. Sumber alerginya, betul. Jadi misalnya kita nggak bisa minum yang dingin-dingin, atau kita nggak bisa berada dalam ruangan yang kedap, atau yang lembab, atau debu dan lain sebagainya.
Ya, berarti kita hindari. Karena apa? Alergen itu akan menjadi stres. Sumber stres itu namanya stresor. Simple, tetapi kalau tidak diketahui, ini bisa menjadi, ya sayang, kita memasrahkan diri kita ke IGD, langsung diinfus, itu sayang sekali ya. Benar nggak? Jadi, psikosomatis yang, dan khususnya ini udah mau masuk akhir minggu keempat, minggu depan udah minggu kelima. Jadi psikosomatis sudah pasti itu akan mulai menyerang nih. Karena apa? Stres itu semakin tinggi. Nah, ini catatan nih, catatan silahkan. Stres itu semakin tinggi kalau satu, durasinya lama. Wow, makin durasinya lama, oke. Makin nggak tahu kapan selesai, itu makin tinggi. Yang kedua, harapan kita terhadap kondisi itu tinggi sekali. Kita ekspektasinya besar. Makin ekspektasi kita besar, maka ketika ada apa-apa, maka kita akan menjadi dropnya makin tinggi sekali. Seperti itu. Dan yang ketiga, stres itu berdampak banget ketika kita semua nggak tahu apa yang menjadi target kita. Jadi virus ini kita nggak tahu. Betul. Virus ini bergerak dimanapun. Kita nggak tahu apakah dia yang kena, apakah keluarga kita yang kena, kita nggak tahu. Seperti kita menembak apakah diri kita kan, sendiri ya yang kena, kita juga nggak bisa. Karena kita nggak tahu. Nah, tiga hal ini itu akan menjadi sumber yang paling besar stres untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus bisa mengendalikan. Semua tiga ini, dua yang bisa kita kontrol, yaitu apa? Persepsi terhadap diri kita sendiri. Dan bagaimana itu dalam pikiran, itulah kuncinya. Seperti itu. Itu luar biasa. Ternyata nih, tadi ketika ada pembahasan mengenai media sosial apa atau platform apa yang sering banget ibu-ibu kunjungi ketika lagi bete di rumah dan sebagainya, ternyata beberapa persen itu yang paling atas itu masih Instagram dan juga Facebook nih, Bu Nik. Masih Instagram, Facebook. Nah, caranya kita memilih yang bisa bikin kita happy gitu, keluar dari zona stres kita apa sih gitu, konten seperti apa yang harus kita ikutin gitu. Masing-masing dari kita pasti kan beda-beda ya. Siapa di sini yang suka masak? Kalau saya paling suka hunting resep dengan cara yang terbaru, cepat tapi lezat. Nah, itu mazhabnya emak-emak khas deh. Ya nggak mau lama-lama. Maaf, saya dari ini dulu. Iya. Oke. Siapa yang suka musik klasik atau musik dangdut koplo? Ada juga tuh. Nah, dan siapa yang masih suka main games Tetris? Itu kayaknya kalau di sekarang lagi sekarang lagi tren ya kotak-kotak gitu ya, belajar juga dari anak-anak. Artinya pilih suatu kegiatan yang memang itu menjadi passion kita, kesukaannya kita. Karena kita berangkat, kita bicara, we talk to ourselves. Kita bicara dengan psikologis diri kita sendiri. Kita bicara menghadapi musuh terbesar kita bukan orang lain, bukan virus COVID. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, seperti itu. Mindset. Jadi, bagaimana pikiran kita mengarahkan kita untuk arah positif atau untuk arah negatif, itu kendali utama kita pada ego kita sebagai pengendalinya. Mau itu yang akan dikendalikan oleh pikiran yang negatif. Di setiap pertemuan saya akan selalu mengatakan tetap positif, berpikir positif, tetap semangat ya. Karena sekali kita kecil hati itu apa ya? Sedih. Tadi kan di antara 6 tadi ya, yang positifnya cuma satu. Yang positifnya cuma senang tuh, happy. Lainnya cemas, takut, marah, ya. Itu semuanya didominasi oleh pikiran yang negatif. Jadi memang kita harus cepet-cepetan untuk mencari aktiviti yang kita suka dulu. Dengan aktiviti kita suka, beberes kamar, ngelap-ngelapin ruang tamu yang selama ini kita tinggalin gitu ya, dilapin, dibersihin, buat kita happy, ya udah. Di sini siapa yang suka
ngecek kamar mandi. Kalau itu happy, Sebulan sekali. Iya betul. Tidak hanya kita, tapi untuk orang seisi rumah. Gitu Betul sih Mbak. sekali. Oke, nih ada tinggal ya ampun, tinggal 6 menit lagi nih Bun untuk sampai 30 menit. Nah ini ada pertanyaan pamungkas dan juga penutup lah intinya. Ini tolong dong, gimana sih strategi kita untuk anak, untuk orang tua maupun pasangan kita lah khususnya gitu, untuk menghadapi wabah virus COVID-19 ini agar kita nurunin dikit lah stres gitu loh Bun. Ya. Sebetulnya kemarin persis saya membuat tulisan untuk di inti pesan, saya menyampaikan 5 strategi utama yang di 2 pertanyaan tadi itu sudah saya jawab di 3 strateginya. Saya summary lagi ya. Yang pertama kita kenali bahwa kita pahami bahwa kondisi seperti ini akan berlalu ya. Ingat itu, kondisi seperti ini tidak selamanya, ini akan berlalu. Jadi dengan semangat positif tadi kita memberikan hope harapan pada diri kita sendiri, pada mental diri kita sendiri. Oke, jangan panik, tetapi bukan pula kita menjadi konyol, pura-pura nggak tahu, pura-pura dalam perahu. Udah jelas-jelas disuruh di masih aja ngafe-ngafe, masih aja main bola, main voli, terus namanya nggak boleh begitu. Jadi ketika arahan dari pemerintah ikutin work from home, study from home, ya ikutin aja seperti itu. Tapi perusahaan saya, sekolah saya tidak. Kalau sekolah kayaknya nggak bisa ya, semua udah dirumahkan. Kalau perusahaan saya nggak bisa, tetap harus bekerja keluar. Kalau begitu ikuti protokol yang memang harus untuk mengamankan badan kita seperti itu. Baik di luar yaitu masker dan sebagainya, maupun di dalam minum vitamin C dosis tinggi dan lain sebagainya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kita mengenali titik lemah kita apa. Saya alergi, saya GERD, saya migrain, saya darah tinggi, saya diabetes, saya jantung dan lain sebagainya. Kenali itu, karena itu menjadi titik lemah kita. Once sekali mental kita drop, maka yang akan menyerang siapa? Organ tubuh kita diserang, mental kita adalah yang tadi, titik lemah tadi. Ketika semuanya badan kita lagi sehat, fisik kita lagi kuat, terus mental kita lagi happy, titik lemah itu tidak akan ganggu-ganggu. Tetapi begitu pikiran kita negatif, maka tentara di dalam badan kita akan memberi respon. Makanya disebut autoimun. Dan imunitas kita. Jadi kalau auto berarti dia menyerang ke diri kita sendiri. Jadi tentara menyerang ke markasnya sendiri. Itu kan aneh ya. Nah, bagaimana cara? Iya, aneh tapi nyata. Itu semua berawal di dalam pikiran kita. Sehingga memang mau nggak mau kita harus mengendalikan our cognitive. Kognitif kita, pikiran kita itu yang harus dikendalikan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita harus membuat things to do. Daftar kegiatan, Mbak Nunu. Bukan berarti kita di rumah kita walaupun ada hashtagnya ya, disinilah waktu kaum rebahan untuk memberikan kontribusi pada negara gitu ya. Bukan. Boleh rebahan. Millennials banget ya, mewakili suara millennials. Iya. Bukan berarti terus kita nggak ada apapun yang kita kerjakan. Lakukan things ya, buat daftar apa yang harus kita lakukan itu adalah dengan pendekatan 2. Yang pertama, yang penting dulu. Yang important. Yang kedua, yang penting. Yang urgent. Yang lain-lain di luar dari yang penting dan urgent, minggir dulu. Nah, setelah itu buat kita lakukan. Berarti di sini berikutnya adalah harus berkomitmen. Jadi komitmen itu adalah apa? Aduh, ini udah jam berapa ya? Jam 12. Aku mau makan dulu udah. Habis makan, aku mau snack. Habis snack, zuhur, aku mau rebahan, tidur, bleng, sampai bangun kira-kira jam 3:30. Wah, itu malah bikin pusing. Malahan. Iya, makanya itu ini kita komitmen dan konsekuen. Daftar.
tapi itu harus dikerjain. Kalau nggak dikerjain, ada resikonya, ada konsekuensinya apa. Nah, itu tanggung renteng sendiri. Dan yang kelima, don't push yourself too hard. Jadi kita tetap punya daftar-daftar, kerjain-kerjain sesuai dengan jadwal iya, tapi kita tetap harus memberikan penghiburan pada diri sendiri. Kita harus refreshing. Refreshingnya dengan cara apa? Me time tadi. Pilih kegiatan yang membuat kita happy. Nyanyi-nyanyi. Sekarang ada mic yang udah kayak karaoke. Ya, udah happy ya. Happy tapi terkontrol, tetap terkendali seperti itu. Gitu Mbak Nunu. Oke, ada 5 berarti ya, Bu? Ya. Benar nggak sih? 5. Benar. Ada 5 ya. Terus selanjutnya untuk teman-teman semuanya, ada yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman semuanya? Nah, siap. Belum kita tutup. Kita tutup ya, waktu cepat sekali berlalu. Untuk semua saudara-saudara, Mbak dan Mas, Tante dan Om semuanya, kita tetap semangat bahwa kondisi ini semua insya Allah akan berlalu. Jangan pernah kecil hati. Kita memiliki makna untuk diri kita dan keluarga, maupun lingkungan di kantor, maupun lingkungan di komunitas. Setiap ada rasa kecil, rasa sedih, dan lain sebagainya, sekecil apapun, segera kenali, segera ajak bicara diri kita sendiri, dan segera dienyahkan. Karena kita lebih berdaya, kita lebih memiliki makna ketimbang hanya untuk harus melihat hal-hal yang negatif. Dan satu hal di sini, dari 6 reaksi emosi, 1 saja yang positif. Sisanya itu semua negatif. Di sini bukan menjadi kita nakut-nakutin, tapi intinya adalah di sini menjadi tantangan agar kita bagaimana bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan untuk bisa lebih memberikan semangat yang kontribusi yang positif. Demikian. Tetap semangat ya. Jaga stamina dan tetap luar biasa sekali. Suntikan pagi ini dari Bunik tentunya. Oke teman-teman semuanya, karena sudah waktu menunjukkan 10.31 dan kita janji hanya 30 menit saja, ya kita berakhir cukup sampai di sini. Insya Allah nanti yang kelima strategi ini yang udah ada di inti pesan kita akan share juga ya Bu di Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia biar teman-teman semuanya mengingat. Oke, dan yang paling penting dan tidak kalah penting, Nunu pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk para ibu-ibu mama di seluruh Indonesia ya yang sudah mengisi misioner kita ya, yang kemarin akhirnya kita bisa membuat istilahnya siaran online keren ini ya, tentunya dari data-data emak-emak di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja ya, siaran langsung ini akan tetap standby di Instagram Cakra Kusuma Indonesia selama 24 jam. Jadi yang belum nonton atau belum bergabung pada kesempatan pagi ini masih bisa stay tune nonton ya. Oke, terima kasih Bu Niken. Salam untuk keluarga. Terima kasih.